Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zikria Sukriana dalam mata kuliah Managerial Accounting. Dalam pertemuan pertama ini saya akan sedikit mengenalkan mengenai apa itu Managerial Accounting atau Accounting Management. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini untuk yang pertama kali, ya. Silahkan nanti dibaca lebih lanjut. Saya langsung saja masuk ke dalam inti materi tentang manajemen accounting, yaitu tujuan dari manajemen accounting. Ya, tujuan dari manajemen accounting ini diantaranya terkait dengan tugas dari para manajemen dalam hal untuk pengambilan keputusan, ya. Makanya manajemen accounting ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, ya, terutama dalam hal untuk menghitung biaya pelayanan, kemudian menghitung biaya produk, ya, dan tujuan-tujuan yang lainnya yang merupakan kepentingan dari pihak manajemen, ya. Di antaranya untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, ya kan, dan peningkatan secara terus-menerus, ya. Data-data akuntansi ini akan membantu pihak manajemen dalam hal untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, sehingga pihak manajemen memerlukan data-data yang dibutuhkan dalam hal untuk pengambilan keputusan. Nah, ini adalah informasi yang dibutuhkan dalam hal untuk menghitung biaya dan juga mengambil kebijakan, ya. Yang pertama yaitu terkait dengan input, ya. Input yang akan digunakan dalam hal proses produksi, ya, untuk menyediakan pelayanan ataupun jasa, ya. Bagaimana sebuah perusahaan, ya, mendapatkan input yang berkualitas dengan harga yang ekonomis, ya. Kemudian input ini akan digunakan untuk menyediakan, entah itu menyediakan pelayanan ataupun memproduksi suatu produk, ya. Jadi dari input-input itu tentunya kita kumpulkan, kita hitung, ya kan, kita simpan, kita analisis dan kita laporkan, ya, di manage dengan baik, ya kan, agar proses operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien, ya. Dan outputnya adalah tentunya biaya produk, ya, biaya customer dan juga anggaran, ya. Kemudian juga terkait dengan kinerja dari perusahaan tersebut, ya. Ya, ini adalah siklus dari informasi yang dibutuhkan dalam hal untuk menghitung biaya dan biaya produk dan atau biaya pelayanan, dan dalam hal untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan bagi perusahaan untuk terkait dengan perencanaan, evaluasi dan lain sebagainya. Nah, informasi dibutuhkan oleh pihak manajemen tadi, ya, diantaranya untuk perencanaan, ya, yaitu detail aksi yang akan dicapai oleh perusahaan pada akhir periode, ya. Kemudian ada proses controlling, ya, dari rencana-rencana yang telah disusun, ya, kemudian dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah perlu adanya monitoring dan terkait dengan implementasi dari rencana, ya, dan juga melakukan tindakan-tindakan korektif, ya kan, yang dibutuhkan kalau misalkan ada aksi-aksi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Dan yang selanjutnya yaitu terkait dengan pengambilan keputusan, ya kan. Jadi mengambil alternatif-alternatif yang sekiranya bisa lebih menguntungkan bagi perusahaan, karena perusahaan menghadapi berbagai jenis pilihan, ya kan, yang harus diambil oleh perusahaan. Untuk itu, ya, pihak manajemen harus mengambil alternatif yang tepat, ya, yang efektif, yang efisien dan juga menguntungkan tentunya bagi perusahaan.
Nah, ini perbedaan antara akuntansi finansial dengan akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen. Akuntansi finansial itu lebih ditekankan untuk kebutuhan informasi bagi pihak eksternal ya, pengguna eksternal. Dan dia dalam hal penyusunan laporannya dibatasi atau diatur oleh peraturan tertentu ya, misalkan IFRS, GAAP dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia ada PSAK dan lain sebagainya. Jadi diatur, dibatasi berdasarkan peraturan. Kemudian penggunanya adalah ditujukan khusus untuk pengguna eksternal, lebih ditekankan pada untuk penggunaan informasi untuk pihak-pihak eksternal seperti investor, kreditor dan lain sebagainya. Kemudian untuk managerial accounting itu digunakan untuk hanya untuk pihak internal, ya. Yang dalam hal ini adalah pihak manajer yang dia bertugas untuk menyusun rencana, ya kan, melakukan pengendalian dan mengambil keputusan. Jadi untuk managerial accounting ini dia tidak terikat oleh aturan-aturan ya dalam hal penyusunan laporannya. Ya, jadi informasi yang disajikan itu sesuai dengan kebutuhan dari pihak manajer. Nah, ini secara garis besar ya perbedaan antara manajemen accounting dan financial accounting ya. Kalau manager accounting untuk internal fokus, sedangkan financial accounting atau akuntansi keuangan itu untuk external fokus. Ya. Kemudian manager accounting tidak ada aturan ya kan, tidak ada mandatory rules, sedangkan untuk financial accounting itu harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak eksternal ya kan. Manajemen accounting, finansial dan non finansial informasi itu bersifat subjective information possible ya, lebih bersifat subjektif terhadap kebutuhan dari pihak manajer atau pihak internal ya. Kalau financial accounting itu harus bersifat objective financial information, jadi informasinya harus objektif ya. Manajemen accounting itu menekankan pada masa depan ya, karena terkait dengan penyusunan perencanaan yang akan dilakukan pada masa depan ya kan, yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depan apa. Sedangkan financial accounting itu lebih kepada historical orientation, jadi laporan atas pelaksanaan yang telah dilakukan oleh perusahaan, apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan, bagaimana kinerjanya masa lalu nih yang telah dicapai. Jadi lebih bersifat historical, masa lalu ya. Kemudian manajemen accounting itu internal evaluation and decision based on very detailed information ya. Jadi informasinya lebih detail ya, lebih mendetail ya kan, karena digunakan dalam hal untuk pengambilan keputusan. Tentunya dalam hal pengambilan keputusan, informasi yang harus didapat oleh pihak internal atau pihak manajer harus detail ya kan. Sedangkan untuk financial accounting informasinya itu terkait dengan informasi keuangan perusahaan secara umum, secara luas ya. Nah, kemudian manajemen accounting itu board multidisciplinary ya kan, sedangkan untuk financial accounting more self contained ya. Jadi memang untuk manajemen accounting itu lebih sifatnya multidisiplin ya, karena terkait dengan pengambilan keputusan, juga terkait dengan bentuk laporannya. Tiap manajer memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya kan. Seperti itu. Jadi manajemen accounting itu lebih luas ya, lebih leluasa juga ya dalam hal untuk menyusun laporan keuangan. Ya. Ini kapan manajemen accounting ya kan
laporan accounting manager decision making itu dibuat ya. Nah, ini terkait dengan sejarah dari managerial accounting ya, dimulai antara 1880 dan 1925 itu terkait dengan kebutuhan pihak-pihak ya kan, pihak-pihak manajemen ya, pihak-pihak perusahaan ya kan, yang dia mengambil keputusan, mengambil kebijakan ya kan. Situ membutuhkan data-data terkait dengan keuangan ya kan, terkait dengan akuntansi. Kemudian pre-nya 1915, jadi manajemen accounting itu fokus kepada perhitungan produk ya. Dan bagaimana produk itu menyediakan keuntungan ya, keuntungan yang terbaik ya kan. Kemudian 1925 sampai 1950 itu lebih menekankan pada inventory costing system ya. Jadi penilaian pada persediaan, sistem persediaan ya, perhitungan persediaan. Kemudian diantaranya improvement to inventory costing ya. Jadi peningkatan dalam hal perhitungan penilaian persediaan di 1950 dan 1960, kemudian 1980-nya di situ ada kebutuhan untuk ya tadi adanya manajemen accounting itu sendiri ya. Jadi manajemen accounting itu diakui bahwa kebutuhan dari manajemen accounting itu mengalami peningkatan itu pada 1980. Nah, ini current focus dari managerial accounting diantaranya adalah kebutuhan, inovasi dan relevan produk ya, terkait dengan activity based management ya. Jadi ABC ini akan meningkatkan akurasi dalam hal menilai biaya ya. Dengan kita mengetahui ya kan biaya kita secara akurat, tentunya perusahaan akan lebih bisa mengelola biaya mereka secara efektif dan juga efisien ya. Kemudian juga customer orientation ya, strategic positioning to maintain competitive advantage ya. Jadi strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan ya. Tentunya dengan istilahnya perusahaan bisa mengelola biaya mereka ya kan, bisa lebih efektif, bisa lebih efisien ya dalam hal biaya dan produk mereka. Tentunya itu akan meningkatkan kemampuan atau keunggulan kompetitif dari perusahaan ya, sehingga produknya itu lebih kompetitif. Kemudian value chain framework to focus on customer value ya. Jadi membangun value chains ya, jaringan-jaringan ya kan, untuk meningkatkan nilai dari pelanggan, puasan dari pelanggan ya. Kemudian cross functional perspektif ya kan, ini untuk mengetahui ya, perlu diketahui bahwa nilai chain dari proses manufacturing, kemudian proses marketing, kemudian distribusi kepada pelayanan customer ya. Jadi pada dasarnya kita harus memperhatikan ya kan, mulai dari proses input kita ya kan, bagaimana kita memperoleh input, bagaimana kualitasnya, bagaimana tingkat keekonomisan daripada input kita ya kan, kemudian istilahnya supplier yang kita miliki itu seperti apa ya kan, karakteristiknya, barangnya seperti apa ya kan, itu harus kita mengetahui. Kemudian dari proses manufacturingnya ya kan, mengelola biaya-biaya produksi secara efisien ya kan. Nah, kemudian setelah barang produk jadi, proses marketing memastikan semua barang itu dapat terdistribusi dengan baik kepada
pelanggan hingga barang itu benar-benar terdistribusi kepada pelanggan, dan perusahaan tentunya mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Kemudian total quality management menekankan pada peningkatan, ya, istilahnya manajemen itu harus dia secara berkelanjutan, secara kontinu itu harus meningkatkan performa dari perusahaannya, ya, kualitas manajemennya. Kemudian waktu menjadi keunggulan kompetitif untuk perusahaan yang dia bisa istilahnya membangun value chain yang baik, ya, membangun value chain yang baik. Jadi ketepatan dalam waktu produksi, ya kan, kecepatan. Nah, ini juga akan meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Kemudian improving efisiensi, ya kan, for profit performance tadi, ya kan, melakukan efisiensi dalam hal mengelola biaya. Kemudian e-business, ya, e-business yang sekarang sedang merebak, ya, itu untuk mengurangi biaya, ya, baik biaya marketing, biaya tenaga, dan lain sebagainya, ya. What does a value chain look like? How does it work? Nah, ini ya. Jadi ini adalah gambaran dari value chain, ya, mulai dari kita mengolah lahannya, ya, ini gambaran, ya. Kemudian kita menanam, melakukan distribusi, kemudian apple source production, kemudian apple source distribution, ya kan, dari proses produksinya, proses distribusinya, hingga masuk ke dalam supermarket, ya kan, atau masuk ke dalam warung-warung, sehingga produk itu digunakan oleh customer, ya. Jadi ada perusahaan yang dia sifatnya hanya memproduksi, ya kan, melakukan produksi, ya kan, ada juga yang istilahnya dia melakukan penjualan, ya, dan berbagai jenis, ya, perusahaan. Nah, ini industrial value chain is critical for strategic cost management. It's link value creating activities from raw material to disposal of final product by end use customer. Jadi rantai nilai industrial itu adalah strategis kritik, ya kan, dalam hal manajemen biaya, ya kan. Jadi aktivitas ini mengolah, ya kan, bagaimana mengolah dari bahan mentah, ya kan, kemudian untuk menjadi sebuah produk hingga sampai kepada customer, ya, pengguna akhir dari produk tersebut. Nah, kemudian dalam accounting management, hal yang perlu kita ingatkan yaitu terkait dengan Sarbanes-Oxley, ya kan. Ini menekankan pada aturan dalam hal manajemen accounting bahwa pada dasarnya aktivitas manajemen perusahaan itu tidak hanya menekankan kepada profit saja, ya, tapi dengan adanya Sarbanes-Oxley ini dia melakukan pengetatan terhadap regulasi terkait dengan corporate governance, ya, membangun pengendalian manajemen, ya, kemudian melakukan penilaian, ya, melakukan penilaian terkait dengan pengendalian internal dari pihak
pihak manajemen. Jadi manajemen accounting itu memang didesain untuk memaksimalkan profit, ya kan. Jadi tujuan dari profit maximization itu harus dibatasi, ya kan, dibatasi dengan kebutuhan bahwa keuntungan yang dicapai itu harus dilakukan dengan cara yang legal dan juga cara yang etis, ya, cara yang etis. Jadi tidak dengan merusak lingkungan, ya kan, tidak merusak sosial, ya kan. Nah ini jadi harus oke, profit itu silahkan untuk dilakukan maksimasi, tapi harus mematuhi peraturan, harus sesuai dengan etika yang berlaku, ya kan? Tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya. Nah kemudian dalam accounting management, ya, ada juga certification, ya. Certification ini untuk akuntan yang memiliki capability dalam hal terkait dengan penyediaan informasi bagi manajemen dalam hal khusus untuk pengambilan keputusan. Sertifikasi ini sebagai tanda bahwa seorang akuntan itu memiliki requirement dalam hal pendidikan, ya, dan juga pengalaman, dan sebagai penanda bahwa akuntan itu telah lulus melalui berbagai kualifikasi ujian, ya, bahwa akuntan itu memang memiliki kapabilitas, ya, dalam hal pendidikannya, juga pengalamannya dalam dunia kerja, dan dia telah lulus kualifikasi dalam berbagai ujian yang telah ditetapkan. Ya, ini sebagai materi pengantar dari saya terkait dengan akuntansi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.